Oke, halo sahabat KBS TV, jumpa lagi bersama kami di KBS TV, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. Di video kita kali ini, kita akan bahas tentang gerund phrase. Oke, gerund phrase. Namun, untuk membahas tentang frase ini, ya, hal utama yang paling penting adalah mengetahui definisi gerund itu terlebih dahulu, karena gerund ini tidak ada di dalam kelas kata guys, tapi dia ada di dalam grammar. Pembahasan gerund ini memang adalah pembahasan tersendiri karena dia terkonstruk atau terbentuk dari kata kerja. Kalau di buku namanya noun verb, ya. Jadi apa itu gerund? Gerund itu adalah kata kerja yang dibendakan. Oke, contohnya misalkan membangun, dia kata kerja. Tapi kalau dia dibentuk menjadi gerund, maknanya building, bangunan. Reading, membaca, kata kerja. Membaca, kata kerja. Reading bisa bermakna gerund, yaitu bacaan. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, secara definisi kita sudah bahas. Kemudian secara pola atau rumus, yang namanya gerund phrase, dia sama persis seperti prepositional phrase, di mana gerund itu nanti diikuti oleh objeknya. Nah, kalau sudah bicara tentang objek, ya, pakem yang teman-teman bisa gunakan noun dan saudara-saudaranya. Ya, nanti ada noun, noun phrase, dan yang lainnya. Oke, ini dia. Jadi gerund diikuti oleh objeknya. Nah, sebelum saya membahas tentang contoh-contohnya, ada beberapa poin penting yang teman-teman harus pahami selain definisi, ya, kemudian penerjemahan, ya. Penerjemahannya ini bisa seperti kata kerja atau kata benda, ya. Reading tadi artinya bacaan seperti kata benda. Building, ya kan, bangunan. Yang seperti kata kerja misalkan speaking, berbicara. Writing, menulis, ya kan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, masalah kedudukannya. Yang namanya gerund ini pasti dia singular. Tidak ada bentuk gerund atau gerund phrase yang plural. Kenapa ini menjadi penting dipahami? Karena dalam kalimat, ya, subject verb agreement ini adalah hal utama yang harus diperhatikan. Jadi kalau teman-teman tidak pahami bahwa gerund itu, ya, pasti berbentuk tunggal, ya, teman-teman nanti bisa salah meletakkan kata kerja atau be, oke, pada kalimat, maka kalimat pun menjadi salah, ya. Nah, kemudian yang terakhir, ya, adalah fungsinya. Gerund ini serumpun dengan kata benda. Oleh karena itu dia juga punya fungsi yang sama, yaitu bisa jadi subjek, dia bisa jadi objek, atau komplement di dalam kalimat. Baik, itu adalah poin-poin penting yang teman-teman bisa atau harus kuasai. Jika ada yang kurang jelas, nanti teman-teman bisa langsung tanya saya di kolom komentar. Oke, bagaimana penerapannya? Nah, di sini ada beberapa contoh yang saya sudah tuliskan. Yang pertama, reading many books. Nah, kita bahas satu persatu saja ya. Reading many books. Ingat definisi frase guys. Gabungan dua atau lebih kata yang memiliki arti. Jadi kalau kalian ketemu, ya, susunan kata seperti ini, ya, kemudian diawali oleh verb ing, ya sudah, langsung saja pastikan kalau reading ini adalah gerund. Many books, many ini adalah kata sifat, kemudian books ini adalah kata benda, dia bergabung menjadi noun phrase. Nah, maka noun phrase ini adalah object of gerund.
Ya, jadi objeknya dari gerund. Dalam penerjemahannya sama seperti bahasa Indonesia, lurus saja terus. Ya, oke. Reading many books, membaca banyak buku. Saya rasa cukup jelas. Yang kedua, ya, write kata kerja. Kita rubah jadi gerund. Ya, writing. Ingat, penerjemahan bisa seperti kata kerja atau kata benda, tergantung konteksnya. Writing a letter, menulis sebuah surat. Writing di sini adalah gerund, oke. Dan a letter adalah object of gerund yang berbentuk non phrase juga sama ya. Kemudian consuming junk food, ya, mengkonsumsi gerund. Junk food ini makanan siap saji, ya. Ini sebagai object of gerundnya. Maka terbentuklah gerund phrase ketika mereka menjadi satu kesatuan. Dan yang terakhir, cooking Chinese food. Cookingnya ini gerund, Chinese foodnya ini adalah object of gerund. Inilah contoh bagaimana menerapkan rumus gerund phrase, ya. Teman-teman bisa lihat dari beberapa contoh ini, dan silakan kalian latih di rumah, buat contoh sebanyak-banyaknya. Ya, if you're not sure, nah, kalian bisa langsung tulis saja contohnya di kolom komentar, nanti bisa kita komen. Baik, mungkin cukup jelas saya rasa ya. Nah, kita langsung masuk saja ke fungsinya, ya. Fungsinya sebagai subjek, objek atau komplement ya. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Nah, saya sisakan satu untuk fungsinya sebagai subjek. Ya, ini fungsinya sebagai subjek. Oke, gerund phrase yang fungsinya sebagai subjek. Oke guys, perhatikan baik-baik. Nah, reading many books, ya, is good for us. Reading many books are good for us. Ayo, menurut kalian mana yang benar? Is atau us atau are? Ketika jadi subjek gerund phrase ini, ya, dia kedudukannya tunggal atau jamak? Baik, perhatikan lagi tadi beberapa catatannya. Gerund itu pasti kedudukannya singular. Maka yang benar adalah is. Loh, kok is? Kan ini books ada s-nya. Nah, ini yang harus diingat. Ini adalah objek dari gerund. Jadi penentu subjek verb, ya, verb ini atau be ini ditentukan oleh gerundnya. Jadi ini hanya objek of gerund yang membentuk gerund phrase. Dan posisinya di sini sebagai subjek dalam kalimat. Oke, jadi jangan terjebak sama objek. Objeknya ini bisa singular, bisa plural. Tapi dia tidak menentukan kata kerja apa atau to be apa yang jatuh setelahnya. Oke, karena gerund kedudukannya pasti sebagai singular, sorry. Baik, ini yang fungsinya sebagai subjek. Kemudian sebagai objek, misalkan I like, reading novel. Saya suka membaca novel. I-nya di sini subjek, like-nya verb, dan reading novel ini satu kesatuan namanya gerund phrase yang fungsinya sebagai objek. Nah, seperti itu penerapannya.
Terus bagaimana kalau fungsinya sebagai komplement? Ya. Oke, misalkan my hobby is reading comic. Ya, saya kasih contoh yang sederhana saja biar teman-teman bisa lebih mudah memahaminya. Nanti silakan dikembangkan lagi di rumah ya. My hobby is reading comic. My hobby adalah subjek berbentuk posesif, is-nya adalah be. Reading comic ini bukan continuous, tapi dia gerund phrase yang fungsinya sebagai komplement dalam kalimat nominal. Terus bagaimana cara membedakan dia itu verb ing dalam continuous dengan gerund? Ada dua. Pertama, teman-teman bisa pahami lewat makna. Kalau diartikan sedang, pasti maknanya nggak nyambung. Hobi saya sedang membaca komik. Masa hobi membaca komik? Nggak mungkin, ya kan? Oke. Kemudian yang namanya gerund, dia bisa menjadi subjek, objek, atau komplement. Jadi dia bisa di belakang, bisa di depan. Tapi kalau verb ing, nggak bisa. Dia pasti posisinya hanya mengikuti be. Ya, contohnya saya tuliskan misalkan I am reading a book. Nah, ini baru dia bermakna continuous. Saya sedang membaca buku. Oke? Baik. Saya rasa cukup jelas, guys ya. Nah, sebelum saya tutup ya perjumpaan kita kali ini, ya saya simpulkan kembali. Jadi gerund phrase adalah frase gerund yang punya fungsi sebagai subjek, objek, dan komplement. Kemudian kedudukannya pasti dia singular. Ya, baik guys, saya rasa itu saja. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, like, comment, dan share video-video kami. Yang belum jangan sampai ketinggalan ya. Oke guys, akhirnya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga video ini bermanfaat. Dan kalau ada kritik, saran, masukan yang konstruktif, silakan tulis di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman punya saran video apa yang harus kita buat selanjutnya. Oke, itu saja. Baik, semoga bermanfaat. Sekali lagi, salam KBS TV, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.